Firman Tuhan hari ke-202, 21 Juli tahun 2025. Kitab Mazmur pasal 77 ayat 3, perikop, penghiburan di waktu susah. Di hari yang ke-202, tanggal 21 Juli 2025, diambil dari kitab Mazmur pasal 77 ayat yang ketiga, dengan perikop penghiburan di waktu susah. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebagaimana biasanya, kita tetap mengacu pada pedoman kita selama bulan Juli. Saya selalu katakan, setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Berdirilah tegak, jangan goyah. Bekerjalah untuk Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau berhasil, giatlah bekerja untuk Tuhan dan bersekutu untuk Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Mazmur 77 ayat yang ketiga. Dan ini adalah Mazmur daripada Asaf, di mana Mazmur adalah seorang tokoh penting, ya. Dan Asaf adalah sebagai salah satu dari 3 pemimpin pujian yang diangkat oleh Daud untuk melayani Tuhan dalam bait suci. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik pasal yang ke-6 ayat 31. Dan inilah yang ditetapkan Daud untuk menyanyi di rumah Tuhan, yaitu dari keturunan Lewi, Asaf, Heman, dan Jedutun. Jadi ada 3 orang yang diangkat oleh Daud. Salah satu diantaranya adalah Asaf, dan dialah yang menyampaikan Mazmur pada hari ini, yang mengatakan, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Itulah firman Tuhan. Sekarang apa latar belakang Asaf untuk menyampaikan firman ini? Apa latar belakang yang boleh kita lihat dalam rangka menyampaikan firman tersebut? Ayat ini mencerminkan kerinduan dan kesedihan penulis yang merasa terasing dari Tuhan dalam kehidupannya. Kalau dalam konteks Alkitab,
mengatakan bahwa hal ini menunjukkan ya, pengenalan atau pergumulan emosional yang sering dialami oleh umat Tuhan. Jadi adanya pergumulan dalam emosional yang sering dialami oleh umat Tuhan ketika menghadapi masa-masa sulit yang merugi iman mereka atau yang menguji ketabahan iman daripada orang dalam masa-masa sulit. Inilah latar belakang perikop ini. Jadi ada kerinduan dari pemazmur dan kesedihan yang merasa terasing dari Tuhan. Jadi ada kerinduan dan kesedihan karena seolah-olah terasing dari Tuhan. Itulah latar belakang, makanya dia menyampaikan ayat hari ini. Kesusahanku, aku mencari Tuhan. Jadi dalam kerinduan kesusahan dia mencari Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan ini menunjukkan ya, pergumulan emosional dalam situasi yang sulit ya, pada umat tersebut. Dengan adanya pergumulan yang mungkin sulit untuk dipecahkan, maka kerinduannya untuk mencari Tuhan sebagai solusi penyelesaiannya. Nah, kemudian penulis Mazmur ini tadi kita katakan adalah Asaf yang ditunjuk oleh Daud sebagai pemimpin puji-pujian di bait suci. Kalau pemimpin puji-pujian itu adalah kalau sekarang itu dirjen dalam kor. Nah, ini memimpin puji-pujian dan dia dari seorang Lewi. Karena orang Lewi itu selalu ditugaskan untuk menjadi imam di dalam bangsa Israel. Nah, hal ini ya, pengalaman Asaf mencurahkan hatinya kepada Tuhan saat ia mengalami ya perasaan yang sangat pahit atau pengalaman pahit. Adanya pengalaman pahit pada Asaf, dia ya mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Kalau terjadi sesuatu yang sangat sulit dijalani oleh Asaf, dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Nah, dia seakan merindukan kehadiran Tuhan dan ingat akan segala perbuatan besar Tuhan menjadi sumber penghiburannya. Jadi Asaf mengingat apa saja yang sudah diperbuat oleh Tuhan padanya. Dia mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Dan itu bisa menjadi motivasi bagi dia dalam hidupnya. Jadi artinya dia walaupun dia merenung hal-hal yang dianggap bisa membuat dia menjadi lemah, namun dia ingat apa perbuatan Tuhan kepadanya dalam hidupnya. Maka dia selalu mencari Tuhan dalam hidupnya. Nah, kemudian kalau kita melihat tulisan-tulisan daripada Asaf itu mulai daripada pasal 73 hingga 83. Jadi ada 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83. Ada 11 pasal. Itu menceritakan tentang Asaf. Dia sebagai pemimpin pujian di bait suci. Kalau kita melihat yang hal-hal yang dilakukan oleh beliau adalah keadilan Tuhan, doa untuk kemerdekaan bangsa, Allah hukum yang tertinggi, Allah pemenang, penghiburan di waktu susah. Nah, itulah tadi pasal 77, penghiburan di waktu susah. Dia mencari Tuhan. Nah, kemudian Allah dan umatnya, doa mohon pembebasan bangsa, doa untuk keselamatan umat, nyanyian waktu perayaan, Allah Raja Agung, doa mohon pertolongan melawan musuh. Itulah dari pasal 73 sampai 81 didominasi oleh Asaf. Mazmur Asaf. Nah, sesuai tema ya, mengandung keadilan Tuhan, pertobatan dan pengharapan di tengah kesulitan menjadi pembicaraan daripada sarjana Alkitab. Jadi semua tema mengandung keadilan Tuhan, pertobatan dan pengharapan di tengah kesulitan. Para sarjana Alkitab mencatat bahwa ya, puisi-puisi Asaf seringkali mencerminkan pergumulan emosional, hubungan pribadi, ya, mempertanyakan keadaan dunia dan mencari jawaban dalam penyerahan yang setia kepada Tuhan. Jadi dia mencoba menggali pertanyaan dunia untuk menggalinya bersama dengan Tuhan. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Jadi Asaf seorang tokoh yang diangkat oleh Daud. Dia adalah mencari Tuhan dalam kesusahan, dan dia tetap setia kepada Tuhan. Kemudian apa tujuan daripada pemazmur? Bahwa dia selalu mencari Tuhan dalam kesulitan apapun yang dihadapi. Kita lihat di sini. Tujuan utama ayat ini adalah untuk mencerminkan ya, di mana pergelutan hati dalam menghadapi penderitaan dan keraguan, serta juga menunjukkan pentingnya mengingat karya-karya besar Allah di masa lalu. Jadi dalam pergelutan hati, renung-renung sunyi, dia mencoba mengingat-ingat apa saja karya-karya Tuhan Allah kepada dia. Dia melihat sehingga dengan dasar itu, karya-karya Allah yang dia alami, itu membuat dia termotivasi. Walaupun terjadi pergelutan hati atau hati yang galau, tapi dengan mengingat karya besar Tuhan pada hidupnya, itu bisa terobati. Jadi adanya keseimbangan antara penderitaan dengan karya besar Tuhan. Itulah yang perlu kita sikapi, supaya kita tidak pernah mengeluh, karena kita pasti tahu lebih banyak kebaikan Tuhan kepada kita daripada apa yang kita alami. Kalau kita merasa doa kita tidak dijawab, kita sehat, bisa melaksanakan aktivitas, itu sudah merupakan hikmat besar, anugerah besar. Walaupun
permintaan kita tidak dipenuhi Tuhan, tapi dengan diberikan kita sehat dan bisa berjalan dengan baik, itu adalah anugerah yang paling besar. Maka dikatakan oleh pemazmur Asaf, ingat karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Kita diberikan kesehatan, jantung tetap berputar, tetap mengirim darah ke semua tubuh, fungsi hati jalan, fungsi ginjal jalan, semua berjalan dengan baik. Itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi kita tidak akan pernah mengeluh, walaupun hati kita galau atau terjadi pergelutan hati, tapi dengan mengingat karya Allah, anugerah Allah, itu semua menjadi bisa kita obati dengan baik. Nah, itulah yang menjadi tujuan utama daripada perikop ini. Dalam situasi sulit, kita mengingat karya Tuhan terhadap diri kita, bisa eksis dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Nah, kemudian dalam Mazmur 77 11 sampai 12, penulis mengatakan, ya, niatnya untuk mengingat semua perbuatan Tuhan dan menerangkan karya-karyanya, sehingga menunjukkan bagaimana pentingnya refleksi dalam iman kita menghadapi tantangan hidup. Hal ini membantu kita untuk tetap fokus pada harapan dan janji-janji Allah. Fokus pada pengharapan dan janji-janji Allah. Karya-karya besar Tuhan dalam hidup kita. Sekarang apa janji-janji Allah dan harapan-harapan yang diberikan oleh Allah, sehingga kita bisa memfokuskan diri untuk mengutamakan utara sejati kita adalah Tuhan. Kita lihat janji-janji Allah yang kita lihat, ya. Bila kita dalam kebingungan dan kesedihan, kembali fokus pada harapan dan janji-janji Allah. Apa harapan dan janji-janji Allah? Kita lihat dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Dikatakan, Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Jadi Tuhan bersama kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, ya. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jelas, inilah janji Tuhan. Tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan bersama dengan kita. Kemudian dalam harapan apa? Apa harapan kita? Tadi janji Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita dalam situasi apapun. Apa harapan? Jadi tadi tujuan daripada berfokus kepada Tuhan Allah untuk menerima janji-janjinya dan harapan yang diberikan Tuhan. Sekarang apa harapan yang bisa kita harapkan dari Tuhan? Mari kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Damai sejahtera. Itulah harapan yang diberikan Tuhan. Dikatakan di sini, Allah mengungkapkan harapannya bagi kita, sebab aku ini, ya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Allah mengetahui percis rancangan apa yang diberikan kepada kita. Dikatakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan
kecelakaan. Itulah sebabnya maka kita berfokus pada Tuhan untuk mengharapkan janji-janjinya dan harapan yang diberikan. Janji Tuhan tadi adalah mengatakan bahwa tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita coba baca Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kamu hal-hal yang berguna dan membimbing engkau di jalan yang kau tempuh. Jadi hal-hal yang berfaedah bagi kita, itulah harapan tadi, damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kemudian tidak akan meninggalkan kita dan membimbing kita di jalan yang kita tempuh. Jelas. Itulah tujuan utama daripada pemazmur dalam ayat yang ketiga pasal 77, Mazmur 77 ayat yang ketiga di sini. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari dan mengharapkan janji-janjinya dan harapan-harapan yang diberikan Tuhan. Janjinya adalah tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Artinya Tuhan selalu bersama dengan kita. Harapan yang diberikan, rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kedamaian, itulah harapan. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Mari kita lihat. Pesan moralnya adalah pentingnya mengingat dan merenungkan karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Karya-karya Tuhan, kalau kita diberikan kesehatan setiap hari, itu adalah hasil anugerah dari Tuhan, bukan hasil jerih payah kita. Banyak orang rajin berolahraga, tapi langsung meninggal. Banyak orang tidak rajin berolahraga, tapi tetap sehat. Artinya, bukan cara kita mengatasi diri kita supaya Allah berkenan pada kita, tapi anugerah Allah kepada kita menjamin kita bisa beraktivitas setiap hari. Itulah karya-karya terbaik dari Tuhan. Memompa jantung sesuai dengan putarannya ke seluruh darah. Panjang pipa darah kita 195 km. 95 km panjang daripada pipa darah yang ada dalam tubuh kita, dipompa oleh jantung setiap hari tanpa henti. Itu adalah karya-karya baik dari Tuhan. Itulah yang perlu kita ingat terutama, ya. Jadi jangan hanya kita mengingat apa yang diberikan, apakah harta, bukan. Karya baik kita selamat sehat, itu sudah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pesan moralnya adalah yang pertama tadi, pentingnya mengingat dan merenungkan karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Kita ingat apa karyanya kepada kita, dengan kita sehat, bisa beraktivitas, itu adalah suatu mujizat bagi kita. Yang kedua, tidak hanya fokus pada permasalahan, tapi mencari penguatan-penguatan melalui ingatan-ingatan akan keberadaan dan kasih Tuhan yang selalu ada. Kita mengingat kasih Allah yang selalu berada pada kita. Jadi artinya bukan hanya kita melihat permasalahan, kita juga melihat bagaimana begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Itu jelas dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah. Jadi Allah mengasihi dunia, bukan karena dunia sayang kepada Dia, tidak. Itu anugerah. Kasih Allah itu adalah anugerah. Ya, anugerah dari Allah. Kemudian
membaca firman Tuhan dan merenungkan ayat-ayatnya, Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan kita. Jadi dengan merenungkan firman Tuhan dan ayat-ayat, kita menjadi sumber kekuatan bagi kita. Nah, seperti contoh 1 Korintus pasal 15 ayat 58, setia melayani Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Giat bekerja untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Apapun yang kita hasilkan itu menjadi diterima oleh Tuhan. Maka dikatakan, berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan dan bersekutu untuk Tuhan. Nah, kemudian di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita hatiku dan terang bagi jalanku. Kemudian dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita dan pengharapan, sehingga kita tidak takut walaupun bumi bergoyang, laut bergelora, bukit-bukit runtuh, kita tidak takut karena kita bersama dengan Tuhan. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini? Implementasi perikop ini adalah adanya mengungkapkan kerinduan akan kehadiran Tuhan dalam saat-saat kesedihan dan kesulitan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara bagaimana sebagai implementasi? Adalah mengingat dan menyusun daftar segala berkat dan penyertaan Tuhan yang telah kita alami. Jadi kita bisa membuat daftarnya, apa saja berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mungkin pertama, kita mempunyai anak sehat, anak kita bisa kawin, bisa sekolah, bisa segala macam, bisa punya cucu. Mari kita tulis semua. Itu adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Tidak bisa ditemu begitu saja. Itu adalah akibat daripada perjuangan kita. Bisa menyekolahkan anak, bisa mengawinkan anak, bisa punya cucu, bersahabat dengan cucu. Mari kita tulis daftar itu. Ya. Dan jangan pernah kita mengeluh. Jangan pernah mengeluh ya. Nah, ketika kita menghadapi masalah seperti sakit atau kehilangan ya, kita dapat menulis jadwal yang berisi pengalaman positif dan jawaban doa yang telah kita terima. Apa doa-doa yang sudah dikabulkan Tuhan kepada kita? Kesehatan, anak kita bisa bersekolah, anak kita bisa melangsungkan perkawinan, anak kita bisa mempunyai cucu. Itu doa-doa semua dijawab oleh Tuhan dengan baik. Banyak orang tidak punya anak, banyak orang tidak bisa menyekolahkan anak. Tapi mari kita lihat daftar. Apabila kita menghadapi persoalan-persoalan yang sulit, kita bandingkan dengan kemurahan Tuhan kepada kita, sehingga pikiran kita selalu jernih untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kemudian juga kita tetap fokus pada Tuhan dan membawa penghiburan saat kita merasakannya. Jadi berbagai kesaksian tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita bisa kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kesaksian hidup di dalam hidup kita. Seperti saya, kesaksian hidup saya, ayat-ayat yang diperhatikan oleh Tuhan dalam diri saya, itu selalu saya hafalkan. Dan saya bisa sampaikan kepada orang. Pada saat sidih, dalam Yesaya pasal 48 ayat 17, akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu hal-hal yang berguna
dan membimbing kamu di jalan yang kamu tempuh. Begitu kita ingat ini, kita tidak lagi macam-macam. Dan kita tidak takut menghadapi siapapun. Kita baca ini, kita hafalkan, kita renungkan setiap hari. Kemudian ada yang kedua, pada saat kita melangsungkan perkawinan, ada yang dimateraikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang dimateraikan? Seperti saya pada waktu melangsungkan perkawinan. Ibrani pasal 12 ayat 2. Pandangan kita tujukan kepada Yesus Kristus yang bisa menyelesaikan persoalan kita, merawat iman kita dari awal sampai akhir. Artinya, selama kita hidup, biarlah Dia menjaga kita. Itu maksudnya. Kemudian, waktu saya ditahbiskan sebagai hamba Tuhan, ada ayat tertentu dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Itu adalah pernyataan dan jawaban daripada Petrus bersama dengan Yohanes waktu diadili oleh Mahkamah Agama. Mahkamah Agama mengatakan kepada mereka, jangan beritakan firman Tuhan atas nama Yesus. Dilarang, tidak boleh. Dan sekali-sekali itu diberitakan, maka kau akibatnya akan fatal. Tapi apa jawaban daripada Petrus? Kami lebih turut kepada Allah daripada manusia. Sudah. Apalagi? Jadi dalam bahasa Bataknya, ikon oloando iba dide bata asa dijolma. Jelas patah. Akhirnya ya mereka tetap menghukum mereka hukum cambuk. Tapi ada seorang Gamaliel mengatakan, jangan apa-apakan mereka. Sebab sudah banyak orang seperti itu kita habisi, ya. Dan tidak ada artinya. Biarlah mereka bekerja. Kalau memang itu benar-benar dari Tuhan, itu akan berkembang. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, dia akan mati dengan sendirinya. Itulah pendapat daripada seorang raja, namanya Gamaliel pada saat itu. Maka mereka hanya dihukum cambuk dan dibiarkan kembali. Itulah pernyataan daripada Petrus bersama dengan Yohanes. Dalam ayat hari ini dikatakan oleh pemazmur Asaf, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Itulah pedoman bagi kita dalam setiap langkah kita, selalu kita dahulukan Tuhan. Seperti khotbah kemarin, Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, baru ditambahkan yang lainnya kepadamu. Semoga firman ini menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.